Saudaraku sekalian, pernahkah kamu membayangkan bahwa di antara para sahabat Rasulullah yang mulia, yang namanya harum hingga akhir zaman, ada seorang sahabat yang terkenal bukan hanya karena keberanian dan keimanannya, tetapi juga karena kelucuan dan keisengannya yang tak pernah gagal membuat orang lain tertawa. Dialah Nuaiman bin Amr al-Ansyari, seorang sahabat Nabi dari kaum Ansyar di Madinah. Nuaiman adalah sosok yang unik karena di satu sisi ia adalah pejuang tangguh yang ikut serta dalam perang besar bersama Rasulullah, namun di sisi lain ia adalah pribadi yang penuh keceriaan. Dengan tingkah laku yang seringkali mengundang senyum dan tawa, Nuaiman masuk Islam sejak awal. Ia turut berbaiat kepada Rasulullah dan menjadi bagian dari kelompok sahabat yang senantiasa setia dalam mendampingi beliau. Kehadirannya di tengah para sahabat bagaikan cahaya yang mencerahkan suasana. Ia memiliki sifat humoris yang alami, bukan dibuat-buat, bukan dipaksakan, tetapi benar-benar keluar dari dirinya secara spontan. Keunikan inilah yang membuat banyak kisah tentangnya terus diceritakan hingga kini. Bayangkan di tengah kehidupan para sahabat yang penuh dengan perjuangan, peperangan dan kesungguhan dalam beribadah, hadir sosok yang mampu menghidupkan suasana dengan humor, membuat para sahabat bisa sejenak tertawa dan melupakan lelah mereka. Rasulullah sendiri tidak pernah marah kepada Nuaiman atas keisengannya, justru beliau ikut tertawa dan tersenyum, seolah menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang hanya kaku, tetapi juga agama yang menghadirkan kebahagiaan. Kisah tentang Nuaiman mengajarkan kepada kita bahwa iman tidak membuat manusia harus selalu serius tanpa ruang untuk bahagia. Justru, keceriaan yang dibawa Nuaiman adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umat Islam. Dengan kehadirannya, orang-orang tidak tenggelam dalam kesedihan, tidak larut dalam beban berat, tetapi tetap merasa ringan hati. Inilah keindahan Islam, agama yang seimbang antara kesungguhan dan kegembiraan. Maka dalam bagian pertama ini, mari kita kenali lebih dekat siapa sebenarnya Nuaiman. Dari mana asalnya, bagaimana sifat-sifatnya, dan mengapa ia begitu dikenal di kalangan sahabat. Ia berasal dari suku Ansyar yang setia mendukung Rasulullah sejak hijrah ke Madinah. Nuaiman adalah sosok yang gemar bercanda, suka membuat orang lain tersenyum, dan selalu hadir dengan ide-ide lucu yang terkadang di luar dugaan. Namun di balik semua itu, ia tetaplah seorang hamba Allah yang taat, seorang prajurit yang gagah berani, dan seorang sahabat yang setia. Sejarah mencatat, Nuaiman hadir dalam berbagai peperangan penting. Ia ikut dalam Perang Badar yang menjadi tonggak sejarah kemenangan Islam. Ia juga hadir dalam Perang Uhud yang penuh ujian, serta dalam Perang Khandaq yang menguji kesabaran kaum muslimin. Tidak pernah sekalipun ia absen dalam perjuangan besar. Artinya, meskipun ia terkenal dengan kelucuannya, ia tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai seorang mukmin. Dan yang membuat kisahnya menarik adalah bahwa sifat humorisnya tidak pernah hilang, baik di medan damai maupun dalam kehidupan sehari-hari. Keisengannya sering menjadi bahan cerita yang tidak pernah membosankan. Hingga kini, setiap kali nama Nuaiman disebut, orang-orang pasti tersenyum karena teringat tingkah lakunya yang jenaka. Namun, semua itu bukanlah sekadar kelucuan kosong, melainkan selalu mengandung hikmah dan pelajaran yang mendalam. Salah satu kisah paling terkenal dari Nuaiman adalah ketika ia membuat sebuah kejadian lucu yang tidak pernah terlupakan oleh para sahabat. Bahkan kisah itu terus diceritakan dari generasi ke generasi. Al-Kisah. Suatu hari datanglah seorang pedagang asing ke Madinah, membawa dagangan berupa makanan yang lezat dan harum. Dagangan itu menarik perhatian banyak orang, termasuk Nuaiman. Pada waktu itu, Nuaiman ingin sekali menikmati makanan tersebut, namun ia tidak memiliki uang untuk membelinya. Sifat humoris dan ide isengnya pun langsung muncul. Ia memikirkan sebuah cara yang tidak biasa agar tetap bisa menikmati makanan tersebut. Dengan wajah penuh keyakinan, Nuaiman menghampiri pedagang itu dan berkata, "Ikutlah denganku, aku akan tunjukkan orang yang akan membayar makananmu." Pedagang itu pun percaya karena ia melihat penampilan Nuaiman yang tampak meyakinkan. Ia pun mengikuti langkah Nuaiman menuju suatu tempat, tanpa sedikit pun menyadari bahwa dirinya sedang dibawa ke dalam sebuah kisah yang akan dikenang selamanya.
Kemana Nuaiman membawanya? Ternyata ia justru membawanya langsung menuju rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di depan rumah Nabi, Nuaiman menunjuk ke arah Rasulullah yang ada di dalam, lalu dengan penuh keseriusan, ia berkata kepada pedagang itu, "Inilah orang yang akan membayarmu." Pedagang itu pun mendekat dan mengetuk pintu, lalu menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Nuaiman menyuruhnya untuk meminta bayaran atas makanan yang ia bawa. Bayangkan suasana saat itu, Rasulullah yang mulia keluar menemui pedagang tersebut, lalu mendengar bahwa Nuaimanlah yang menyuruhnya datang. Rasulullah tersenyum, beliau tidak marah, tidak menegur dengan keras, tetapi justru tertawa kecil mendengar ulah sahabatnya yang jenaka itu. Tanpa sedikit pun menunjukkan kekesalan, Rasulullah akhirnya membayar makanan tersebut, kemudian beliau membagikannya kepada para sahabat yang ada di sekitarnya. Ketika para sahabat mengetahui kisah ini, mereka pun tertawa terbahak-bahak. Mereka tahu bahwa itulah keisengan khas Nuaiman, sebuah kelucuan yang tidak menyakiti siapapun, justru menghadirkan kegembiraan. Bayangkan betapa hangatnya suasana saat itu, para sahabat duduk bersama, menikmati makanan sambil terus tertawa membicarakan tingkah lucu Nuaiman. Bahkan Rasulullah sendiri ikut tertawa, seolah-olah beliau ingin menunjukkan bahwa sesekali candaan seperti ini boleh saja dilakukan selama tidak membawa keburukan. Kejadian ini membuktikan bahwa Rasulullah adalah pribadi yang sangat lembut. Seandainya beliau ingin marah, tentu beliau bisa saja menegur Nuaiman dengan keras. Namun Rasulullah justru memilih untuk tersenyum karena beliau tahu hati Nuaiman penuh dengan iman dan kecintaan kepada Allah serta Rasul-Nya. Rasulullah memahami bahwa kelucuan yang dilakukan Nuaiman hanyalah bentuk keceriaan yang membuat suasana menjadi hidup. Dari kisah ini kita bisa belajar banyak. Pertama, bahwa Rasulullah adalah teladan dalam bersikap bijak. Beliau tidak tergesa-gesa marah, bahkan ketika menghadapi tingkah laku yang mungkin merepotkan. Kedua, bahwa seorang mukmin boleh bergembira, boleh bercanda, selama tidak melampaui batas, tidak menyakiti hati orang lain, dan tidak merusak kehormatan siapapun. Humor ternyata memiliki tempat dalam kehidupan seorang muslim, bahkan di tengah para sahabat yang mulia. Bayangkan bila kisah ini terjadi di zaman kita sekarang. Mungkin banyak orang yang akan merasa tersinggung, merasa ditipu, atau bahkan marah besar. Tetapi di zaman Rasulullah, kelucuan seperti ini justru menjadi bahan tawa yang menyejukkan hati. Inilah yang membuat kisah Nuaiman begitu istimewa. Ia mengajarkan kita bahwa humor bisa menjadi cara untuk menguatkan persaudaraan, mempererat ikatan, dan menghadirkan kebahagiaan di tengah kesibukan dakwah dan perjuangan. Bagi para sahabat, kisah Nuaiman tidak pernah terlupakan. Setiap kali mereka mengingatnya, mereka kembali tersenyum. Bahkan setelah bertahun-tahun ketika Islam semakin berkembang, kisah itu tetap menjadi cerita yang mereka bagikan kepada anak-anak dan generasi berikutnya. Seolah-olah Allah sengaja menjadikan Nuaiman sebagai simbol keceriaan dalam kehidupan para sahabat. Maka pada bagian kedua ini, kita melihat sisi lain dari kehidupan para sahabat. Mereka bukan hanya sosok yang selalu serius, bukan hanya pejuang yang penuh ketegangan, tetapi juga manusia biasa yang butuh tawa, butuh canda, dan butuh kebahagiaan. Dan Nuaimanlah yang menjadi sumber tawa itu, sahabat yang jenaka tetapi tetap setia, sahabat yang iseng tetapi hatinya penuh iman, sahabat yang selalu menghadirkan warna dalam kehidupan Rasulullah dan umat Islam. Kisah lain tentang Nuaiman yang tak kalah menggelitik adalah kisah ketika ia pernah menjual sahabatnya sendiri hanya untuk bercanda. Cerita ini sering sekali disebutkan dalam kitab-kitab sejarah sahabat karena begitu unik, lucu, sekaligus penuh hikmah. Suatu hari datanglah seorang pedagang asing ke Madinah untuk menjual seekor unta. Pedagang itu berkeliling menawarkan dagangannya kepada para penduduk kota. Nuaiman yang melihatnya langsung mendapatkan ide iseng yang spontan muncul di kepalanya. Dengan wajah serius dan penuh keyakinan, ia mendekati pedagang tersebut lalu berkata, "Aku punya seorang budak yang bisa kau beli. Ia sangat kuat, rajin, dan bisa kau bawa pulang bersamamu." Pedagang itu tentu saja tertarik, karena ia datang untuk berdagang, dan kesempatan membeli budak adalah sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan.
Ia pun mendengarkan perkataan Nuaiman dengan penuh perhatian. Nuaiman kemudian menambahkan sebuah peringatan yang membuat pedagang itu semakin percaya. Ia berkata, "Namun ada satu hal yang harus kau ketahui. Budak ini punya sifat aneh. Ia akan membantah keras dan mengatakan bahwa dirinya bukan budak. Jadi, jika kau benar-benar ingin membelinya, sebaiknya kau ikat dia agar tidak kabur." Pedagang itu mengangguk-angguk, merasa semakin yakin bahwa tawaran ini benar adanya. Ia pun segera bertanya, di mana budak itu berada? Dengan penuh keyakinan, Nuaiman membawanya menuju sahabatnya sendiri yang bernama Suwaibit bin Harmalah. Suwaibit saat itu tidak tahu apa-apa, ia sedang duduk dengan tenang. Tanpa merasa bersalah, Nuaiman menunjuk ke arah Suwaibit lalu berkata kepada pedagang itu, "Inilah budakku, silakan kau bawa." Pedagang itu pun mendekati Suwaibit dan segera berusaha menangkapnya. Tentu saja Suwaibit terkejut, ia berusaha melepaskan diri sambil berkata, "Aku bukan budak, aku sahabat Rasulullah." Tetapi pedagang itu yang sudah percaya dengan ucapan Nuaiman justru mengira bahwa perkataan Suwaibit hanyalah bagian dari sifat aneh yang tadi disebutkan Nuaiman. Pedagang itu pun semakin yakin bahwa ia benar-benar sedang berurusan dengan seorang budak yang membangkang. Maka terjadilah keributan kecil. Suwaibit berteriak minta tolong, sementara pedagang itu berusaha menyeretnya. Orang-orang yang melihat kejadian itu menjadi bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hingga akhirnya barulah terungkap bahwa semua itu hanyalah ulah Nuaiman, sebuah candaan yang terlampau jauh tetapi begitu lucu. Para sahabat yang mengetahuinya pun tertawa terbahak-bahak karena mereka sudah terbiasa dengan keisengan Nuaiman yang tak pernah habis ide. Suwaibit yang awalnya kaget dan mungkin agak kesal, akhirnya ikut tertawa bersama para sahabat lainnya setelah mengetahui bahwa ia telah menjadi korban kelucuan Nuaiman. Rasulullah sendiri ketika mendengar cerita ini juga tersenyum, bahkan ikut tertawa. Beliau tidak menegur Nuaiman dengan kemarahan, karena beliau tahu sahabatnya itu hanya berniat untuk menghibur dan membuat suasana menjadi ringan. Kisah ini menunjukkan betapa akrabnya kehidupan para sahabat. Bayangkan, ada sahabat yang bisa bercanda sampai menjual sahabatnya sendiri, tetapi hubungan persaudaraan mereka tetap erat, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian. Hal ini karena mereka tahu bahwa canda itu dilakukan tanpa niat buruk, semata-mata untuk mencairkan suasana. Justru dengan adanya candaan seperti ini, ikatan ukhuwah mereka semakin kuat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa Islam tidak melarang humor. Bahkan di tengah orang-orang yang mulia sekalipun, candaan tetap ada, tawa tetap hadir. Selama candaan itu tidak menyakiti, tidak menghina, dan tidak merusak kehormatan orang lain, maka candaan itu bisa menjadi perekat hati. Nuaiman adalah contoh nyata bahwa seorang mukmin bisa menjadi humoris sekaligus pejuang yang tangguh. Maka pada bagian ketiga ini, kita semakin mengenal sosok Nuaiman. Ia bukan sekadar sahabat yang lucu, tetapi juga seorang sahabat yang bisa membuat semua orang tersenyum tanpa kehilangan rasa hormat kepadanya. Tingkah lakunya menjadi kisah-kisah abadi yang bukan hanya membuat tertawa, tetapi juga memberi pelajaran bahwa kebahagiaan adalah bagian dari iman. Seorang muslim boleh serius dalam ibadah, boleh teguh dalam perjuangan tetapi juga boleh bahagia, boleh tertawa dan boleh bercanda sebagaimana yang dilakukan Nuaiman. Jika pada bagian sebelumnya kita melihat sisi lucu dan jenaka dari Nuaiman, maka pada bagian ini kita akan melihat sisi lain yang sangat berbeda, yaitu keberaniannya di medan perang. Nuaiman bukanlah sahabat yang hanya dikenal karena kelucuannya, tetapi juga seorang prajurit sejati yang ikut serta dalam berbagai peperangan besar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak awal ia tidak pernah mundur dari medan jihad. Ia hadir dalam perang Badar, perang pertama yang menentukan perjalanan umat Islam. Ia juga ikut dalam perang Uhud, perang Khandaq, serta berbagai peperangan lainnya yang penuh dengan bahaya. Di medan perang, Nuaiman menunjukkan kesungguhan yang luar biasa. Tidak ada lagi kelucuan atau keisengan yang biasa ia lakukan dalam keseharian. Di hadapan musuh, ia menjadi sosok yang gagah berani, memegang senjata dengan penuh keyakinan dan bertarung demi membela agama Allah.
Inilah bukti bahwa seorang muslim bisa memiliki dua sisi yang sama-sama indah. Sisi humoris yang menebar senyum dan sisi serius yang menebar keberanian. Bayangkan, seorang sahabat yang sering membuat orang lain tertawa, kini berada di tengah medan perang yang dipenuhi dengan pedang, tombak, dan panah. Ia tidak lagi bercanda, ia fokus sepenuhnya untuk mempertahankan kalimat tauhid. Keberadaannya di medan perang adalah bukti bahwa di balik keceriaannya ada hati yang kokoh dalam iman. Nuaiman tidak pernah takut mati, karena ia tahu mati syahid di jalan Allah adalah kemuliaan tertinggi. Dalam perang Badar misalnya, ketika kaum muslimin berjumlah sedikit dan persenjataan mereka sangat terbatas, Nuaiman termasuk di antara barisan orang-orang yang berdiri teguh. Mereka melawan pasukan Quraisy yang jumlahnya jauh lebih banyak. Namun berkat pertolongan Allah, kaum muslimin meraih kemenangan. Nuaiman turut menyaksikan kemenangan besar itu, dan sejak saat itu ia selalu siap jika Rasulullah memanggilnya untuk berperang. Begitu juga dalam perang Uhud, ketika kaum muslimin mengalami ujian berat karena pasukan musyrikin berhasil membalik keadaan, Nuaiman tetap setia di barisan Rasulullah. Meskipun banyak sahabat yang gugur, ia tidak lari, tidak gentar, dan tidak mengkhianati janji setianya. Dalam perang Khandaq saat kaum muslimin menggali parit untuk mempertahankan Madinah, Nuaiman pun ikut serta menggali dengan penuh kesungguhan. Bayangkan seorang sahabat yang dikenal jenaka, ternyata juga ikut bekerja keras dalam strategi besar pertahanan Islam. Semua ini menunjukkan bahwa humor dan keberanian bisa bersatu dalam diri seorang mukmin. Tidak ada kontradiksi antara menjadi pribadi yang ceria dengan menjadi pejuang yang tangguh. Justru keduanya saling melengkapi, karena setelah menghadapi kerasnya peperangan, para sahabat membutuhkan sosok seperti Nuaiman untuk membuat mereka tersenyum kembali. Seolah Allah menyiapkan Nuaiman sebagai penghibur umat, agar hati mereka tidak selalu tegang dan berat. Dan inilah keindahan Islam, bahwa iman tidak menjadikan manusia kaku atau kehilangan sisi kemanusiaan. Rasulullah sendiri sangat menghargai sosok Nuaiman. Beliau tidak pernah meremehkannya hanya karena kelucuannya, justru beliau mencintainya karena keimanannya yang tulus. Rasulullah tahu di balik senyum dan tawa yang ditimbulkan Nuaiman, ada jiwa yang siap berkorban di jalan Allah. Maka bagian ini memberi kita pelajaran penting. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari satu sisi. Mungkin ia tampak humoris, tampak santai, tampak suka bercanda. Tetapi ketika waktunya tiba, ia bisa menunjukkan ketegasan, keberanian, dan kesungguhan yang luar biasa. Begitulah Nuaiman, sahabat Rasulullah yang unik, yang Allah berikan dua keindahan sekaligus dalam dirinya. Keindahan iman yang membuatnya berani, dan keindahan humor yang membuatnya dicintai banyak orang. Kisah tentang Nuaiman bukan hanya cerita lucu yang membuat kita tersenyum, tetapi juga pelajaran hidup yang begitu dalam. Dari tingkah lakunya, kita belajar bahwa setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda, dan perbedaan itu justru melengkapi keindahan kehidupan. Tidak semua sahabat memiliki sifat yang sama. Ada sahabat yang dikenal sangat tegas seperti Umar bin Khattab, ada yang lembut seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, ada yang alim seperti Abdullah bin Abbas, dan ada pula yang humoris seperti Nuaiman. Semuanya memiliki tempat mulia dalam Islam, karena masing-masing memberikan warna tersendiri dalam perjalanan dakwah Rasulullah. Nuaiman mengajarkan bahwa humor itu tidak dilarang dalam Islam. Selama tidak menghina, tidak merendahkan, tidak menyakiti hati, dan tidak melampaui batas, candaan justru bisa menjadi pengikat persaudaraan. Rasulullah sendiri tidak pernah melarang Nuaiman bercanda. Beliau justru tertawa dan tersenyum, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang seimbang. Ada saat untuk serius, ada saat untuk berjuang, dan ada saat untuk tertawa bersama. Pelajaran besar lainnya adalah bahwa seseorang bisa memiliki dua sisi yang sama-sama kuat, sisi keceriaan dan sisi keberanian. Nuaiman yang sering membuat para sahabat tertawa, ternyata juga seorang pejuang tangguh di medan perang. Ini membuktikan bahwa humor tidak berarti lemah dan keberanian tidak harus selalu ditampilkan dengan wajah kaku. Justru keseimbangan keduanya menjadikan hidup lebih indah dan lebih kuat. Bayangkan jika di tengah umat Islam saat itu tidak ada sosok seperti Nuaiman. Mungkin kehidupan para sahabat akan terasa lebih tegang, lebih berat, dan lebih kaku.
Namun, Allah menghadirkan Nuaiman sebagai penyeimbang. Ia adalah penghibur hati, pembawa senyum, dan penyegar suasana. Dan meskipun candaan-candaannya seringkali terkesan keterlaluan, semua itu dilakukan dengan niat baik, tanpa kebencian, tanpa permusuhan, dan selalu berakhir dengan tawa yang mendekatkan hati. Hingga hari ini kisah-kisah tentang Nuaiman masih terus diceritakan, dari majelis ke majelis, dari buku ke buku, bahkan dari orang tua ke anak-anak mereka. Mengapa? Karena kisah ini bukan sekadar cerita humor, melainkan warisan sejarah yang mengajarkan keseimbangan hidup. Islam bukan agama yang menghapus tawa, tetapi agama yang menata tawa agar tetap dalam batas kebaikan. Kita pun bisa mengambil hikmah dari kehidupan Nuaiman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu menghadapi banyak kesulitan, masalah, dan beban. Tetapi jangan sampai semua itu membuat kita kehilangan senyum. Jadilah seperti Nuaiman, orang yang tetap bisa membuat orang lain tersenyum meski hidup penuh ujian. Namun pada saat yang sama, jangan lupakan kewajiban utama kita sebagai Muslim, yaitu beribadah kepada Allah, berjuang di jalannya, dan setia kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai sahabat-sahabatnya, termasuk Nuaiman yang humoris. Cinta itu bukan karena Nuaiman lucu, tetapi karena ia memiliki hati yang tulus, iman yang kokoh, dan kesetiaan yang tidak diragukan. Maka siapapun kita hari ini, jika ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, hendaklah kita menjaga hati tetap bersih, iman tetap kokoh, dan cinta kepada Allah tetap kuat, meski karakter kita berbeda-beda. Dan akhirnya kisah Nuaiman mengingatkan kita bahwa hidup ini butuh keseimbangan. Ada saatnya kita serius, ada saatnya kita bekerja keras, ada saatnya kita berjuang, tetapi ada pula saatnya kita tertawa, bercanda, dan membuat orang lain bahagia. Selama semua itu dalam koridor iman, maka semuanya adalah kebaikan. Itulah kisah Nuaiman bin Amr al-Ansyari, sahabat Rasulullah yang penuh warna, yang tingkah lakunya membuat orang lain tersenyum, tetapi keberaniannya membuat Islam tetap tegak. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita bisa meneladani para sahabat dengan cara kita masing-masing. Dan agar kita bisa mengisi hidup ini dengan iman, perjuangan, dan juga kebahagiaan.